Berbicaralah supaya kami dapat mendengar perkataan-Mu dan iman kami kepadamu semakin bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dalam semua situasi hidup kami. Amin. Mari kita lanjutkan. Ya, Markus ini dalam bahasa Indonesianya dipotongnya. Dia buat ayat 20b. Jadi Markus pasal 15 ayat 20. Yesus disalibkan. Ya, mari kita ingat sedikit berapa kali Yesus menyatakan bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan orang berdosa. Mulai kita ingat itu pasal 8 ya, ayat 31. Itulah permulaan dia. Baru dia masuk pasal 9 juga, ayat 31. Baru dia katakan lagi pada pasalnya yang ke-10. Jadi ada 3 kali dikatakannya tentang penyalibannya, dan hari ini sudahlah digenapi. Makanya judulnya kita Yesus disalibkan. Jadi kejadian apa yang terjadi kepada Yesus bukan dia terkejut, karena itulah yang Tuhan sudah rencanakan sejak dunia dijadikan. Ada jalan pengampunan dosa bagi orang yang berdosa. Jadi kejadian Yesus disalibkan bagi Yesus bukan merupakan hal yang terkejut, karena dia tahu sejak mulai pasal 8 dia sudah ungkapkan bahwa dia akan disalibkan, diserahkan. Dan pada pasal 15 apa yang dikatakannya digenapinya untuk dirinya sendiri. Itulah maka dikatakan firman Allah tidak akan berlalu. Semua yang dikatakannya jadi terhadap dirinya sendiri dan juga terjadi kepada murid-muridnya. Demikian juga akan terjadi kepada kita hari ini masing-masing. Itulah kesan kita yang pertama kalau kita membaca Yesus disalibkan. Itu apa yang sudah dia katakan mulai pasal 8 sekarang digenapi dalam dirinya. Sudah lihat tadi pasal 10 itu berapa? Yesus menyatakan penyalibannya yang ketiga kali. Ayat 34 kah? Ya, pasal 10 ayat berapa? 33. Iya, itu Yesus menyatakan ketiga kalinya tentang, iya, itu ayat 32. Ya, itulah sampai seterusnya. Dan sekarang ini sudahlah kita lihat apa yang dikatakannya itu sudah digenapinya. Karena waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dia mulai berpikir apakah ada jalan lain selain dia harus memikul salib, di mana dosa manusia dapat diampuni. Sesudah dia selesai berdoa, dia berkata, sudahlah, cukup. Mari kita, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan orang yang berdosa. Yesus disalibkan. Ya, yang pertama, apa kesan kita kalau kita dengar salib? Itu pertama ya. Saya kira kalau Anda dengar salib, langsung Anda bayangkan itu merupakan tempat di dalam masa kekaisaran Romawi. Kalau orang jahat, disitulah tempatnya dia dihukum. Maka salib tidak bisa tidak lambang hukuman. Maka nasiblah si Barabas. Kan begitu ceritanya. Dia tidak jadi mengalami hukuman karena kejahatannya, tapi Yesus yang menggantikan dia. Makanya Petrus mengatakan di dalam kayu salib, di dalam tubuhnya dia memikul dosa-dosa kita. Jadi salib tidak bisa tidak, kita harus sampai kepada pengertian hukuman.
Hanya kita baca bagaimana jalannya hukuman ini. Walaupun kita semua sependapat sesudah kita baca, tidak ada saksi yang sama pengertian mereka mengenai Yesus. Jadi sebenarnya dari satu sisi tidak bisa orang imam-imam, ahli Taurat mempersalahkan Yesus. Karena tidak ada dua saksi yang sama. Ya, tetapi karena dia mengatakan akulah dia, akulah Mesias, itulah alasannya maka mereka bisa menyalibkan Yesus. Iya, barulah Pilatus, engkaukah raja orang Yahudi? Mari kita baca, Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan, keluar dari kota Yerusalem. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon. Ini Simon ya, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk menyalibkan, untuk memikul salib Yesus. Jadi bukan Yesus lagi yang membawa salibnya. Ya, kenapa? Karena alasannya sejak mulai dari perjamuan malam, doa di Taman Getsemani sudah begitu letih. Baru sesudah itu mereka sudah pukuli, kan begitu ya, sudah disiksa. Dan dia tidak sanggup lagi memikul salibnya. Dalam buku yang saya pelajari, salib itu kurang lebih berapa kilo beratnya katanya. Ya, ada dikatakannya 30 pound sampai 40 pound katanya. Ya, 1 pound kurang lebih setengah kilo, 45 sekian ya. 4,5 onnya. Nah, jadi kurang lebih lah beratnya salib Tuhan di sini antara 13 sampai 18 kilo. Jadi gak sanggup lagi Yesus untuk membawanya sampai ke Bukit Golgota, di mana tempat hukuman akan dilaksanakan. Dan ada orang yang bernama Simon, itu orang Kirene. Kemungkinannya datang ke Yerusalem sehubungan dengan hari raya Paskah. Ya, dan dipaksa oleh tentara-tentara itulah dia memikul kayu salibnya Yesus, karena Yesus tidak sanggup lagi untuk membawanya. Siapakah orang Kirene Simon ini? Bisa juga Anda mempelajarinya lebih dalam, karena di dalam Alkitab Anda ada Roma 16 ayat 13. Di sana masih keluar nama Rufus. Iya, itulah yang sederhana kita dapat. Siapakah yang memikul salibnya Tuhan Yesus ini? Ya, di Roma itu dijelaskan ada namanya satu orang. Itulah disebut adalah merupakan anggota yang Paulus sudah kenal. Waktu dia menulis surat, dia menyebutkan nama itu. Ya, jadi inilah ceritanya, bernama Simon orang Kirene. Ya, jadi bukan dia yang disalibkan, dia hanya memikul kayu salib Yesus. Karena tentang Simon orang Kirene tidak ada dinubuatkan di dalam Alkitab, maka bukan dia. Itu penyalibannya semua digenapi oleh Yesus, karena semua yang dikatakan tentang Yesus dalam penyalibannya pun nanti digenapi pula. Iya, siapa hanya kita sedikit siapakah memikul salib Yesus? Itu namanya Simon dari orang Kirene, ayahnya Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Ya, apakah dia ini orang Kristen atau tidak orang percaya? Nanti bisa Anda selidiki lebih dalam, karena kita mau mempelajari tentang salib. Ayat 22. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Ya, itu dalam bahasa Golgota ya. Satu sering juga kita katakan itu di Bukit Kalpari. Ya, itu kalau saya nggak silap itu bahasa Latin. Iya, di Bukit Golgota. Apa artinya Bukit Golgota? Itu artinya tempat tengkorak. Jadi kemungkinannya di situ orang banyak disalibkan, akhirnya tinggallah tengkorak-tengkoraknya
di tempat itu. Iya. Karena mungkin tidak diturunkan lagi, ya biarkan di situ, sudah mati dia, nggak diurus lagi karena dia kan orang hukuman. Ya, jadi di Bukit Golgota atau di Bukit Kalpari. Ayat 32-33. Lalu mereka memberi anggur campur mur kepadanya, tapi ia menolaknya. Di sini sangat sederhana, Yesus tidak meminum anggur yang bercampur mur. Enggak. Ya, apa artinya ini? Markus sangat sederhana. Ini kurang lebih seperti obat bius, supaya dia tidak terlalu menderita waktu dia menjalani hukuman. Jadi dikasih obat biusnya itu hanya berupa anggur bercampur mur, karena pada waktu itu belum ada obat bius. Tetapi Yesus menolaknya, dia tidak meminum itu. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Jadi di sini kemudian mereka menyalibkan dia, menyalibkan Yesus. Lalu mereka membagi pakaiannya. Ya, dikatakan di sini ada dua. Satu pakaiannya dibagi-bagi, satu pakaiannya diundi. Karena dalam semua tradisi pakaiannya inilah upah tentara yang menyalibkan. Ya, maka Yesus pun berlaku juga. Jadi bajunya Yesus ini diambil supaya nanti tentara yang bekerja itulah upahnya. Demikian juga jubahnya, tetapi jubahnya itu dibagi. Iya. Satu yang menjadi bagian yang terkesan bagi kita di sini, ini sudah tertulis di kitab Mazmur. Tentang tujuan kematian Yesus itu tertulis dalam Yesaya pasal 53. Untuk apa dia disalibkan, ya? Iya, tetapi mengenai keadaan di kayu salib itu banyak diceritakan oleh si pemazmur. Itulah Mazmur pasal 22. Maka Mazmur 22 ini seringkali dikatakan itu mazmurnya mesianik. Mazmurnya mesianik itu bahasa lain, ya. Mazmur apa kalimat bahasa Indonesianya? Mesias juga, ya. Iya, Mazmur Mesias. Iya, ada beberapa di Mazmur ini menubuatkan tentang Yesus. Jadi waktu mereka menyanyi di bait Allah, sudah ada nyanyian mereka tentang bagaimana nanti Mesias akan disalibkan. Dan itu Mazmur pasal 22. Seperti kita kan ada nyanyian kita mengenai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, ya. Iya. Jadi waktu nanti dia datang kedua kali, genaplah nyanyian kita itu. Makanya orang Yahudi sudah menyanyikan ini. Seperti nyanyian waktu mereka Paskah. Mazmur pasal 22 ayat berapa mengenai bajunya? 19. Mari kita baca. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Jadi Yesus dalam menghadapi kayu salib itu ada bajunya, ada jubahnya. Alasan pasti gampang, ya. Karena itu kan musim dingin. Jadi kalau jubah saja tidaklah mungkin. Ada baju. Kalau kami dulu waktu di musim winter itu ada baju wulnya di sebelah dalam dan ada jubahnya menutupinya di luar supaya jangan lagi dingin. Jadi waktu itulah Yesus disalibkan. Dari mana kita tahu itu musim dingin? Kan sudah kita baca. Di mana Petrus duduk bersama dengan pengawal-pengawal, iya, berdiam dia di situ. Nah, makanya Yesus dalam disalibkan ini, diambil mereka lah bajunya, diambil mereka, diundinya lah jubah. Karena jubahnya katanya tidak ada jahitannya, jadi diundi sajalah sama siapa nanti bajunya ini. Rupanya itu sudah dikasih tahu waktu nyanyian-nyanyian mereka, waktu mereka di bait Allah. Di Mazmur pasal 22 sudah dituliskan oleh Daud. Iya, ya. Jadi ini digenapi.
Jadi mungkin tentara-tentara itu tidak tahu bahwa dia sedang menggenapkan niat-niat orang Yahudi. Mereka mengambil bajunya dan mengundi jubahnya. Makanya kita katakan ini bukan Simon orang Kirene ini, karena mengenai Simon orang Kirene ini nggak ada di dalam Alkitab. Yang ada hanya dia membawanya salibnya Tuhan Yesus, dan sesudah itu mungkin dia menjadi anggota gereja di Roma. Cuma itu namanya. Mengenai bagaimana disalibkan, bukanlah Simon orang Kirene. Itulah Yesus sendiri. Makanya harus digenapi semua, baik bajunya maupun jubahnya. Makanya mendetail sekali rupanya mengenai Yesus disalibkan. Baik tentang dirinya sendiri dia berkata, maupun tentang Nabi Yesaya dia berkata, maupun waktu mereka baca sida-sida dari Ethiopia, waktu dia beribadah ke Yerusalem, tentang siapakah orang ini katanya ya. Nah, makanya kitab Nabi Yesaya rupanya juga sudah menubuatkan tentang Yesus. Dan dari situlah sida-sida dari Ethiopia tahu rahasia penyaliban Yesus, mati untuk dosanya, dan dia percaya. Dan dibaptis, sesudah itu pulanglah dia ke negaranya sendiri. Sesudah dilayani oleh siapa? Siapa melayani sida-sida dari Ethiopia? Paulus atau Petrus? Iya, Filipus, salah satu sida-sida dari Yerusalem. Nah, mari kita baca. Kalau begitu ini digenapkan. Jadi jangan katakan keras sekali lah tentaranya, orang mau mati pun diambilnya jubahnya, baru bajunya diambilnya. Iya, bisa saja. Tetapi dia sedang menggenapkan tentang apa yang sudah dinubuatkan tentang Mesias yang akan disalibkan. Baik, ayat 25. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Ya, jam 9 ya. Jadi jam 9 pagi-pagi pada hari Jumat. Iya, disalibkan dia pada jam 3. Dan alasan mengapa ia dihukum, maka hari jam 9 ketika ia disalibkan. Ya, mana tahu nanti di buku yang lain Anda jumpa dikatakannya jam berapa ya? Ya, semua jam 9 bahasa Indonesia. Ya, nanti dalam bahasa Inggris kurasa dia pakai jam 3 kurasa. Ya, karena dikuranginya 6 jam. Karena kita pakai ini ya, supaya jangan nanti keliruan. Oh, ini jam 9, di sini jam 3 ya. Jadi ada perhitungan kalendernya. Kita kan mulainya kalender kita jam 1 malam ya. Orang itu rupanya terbit matahari mulainya makanya nanti bisa dibilangnya jam 3. Karena pertukaran hati jamnya bukan jam 12 malam. Ya. Ayat 26. Dan alasan mengapa ia dihukum. Kenapa dia dihukum? Disebut di sini. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ. Raja orang Yahudi. Makanya setiap orang yang dihukum mesti ada alasannya. Dan alasan itu ditaruh di atas kepalanya. Oh, inilah rupanya yang disalibkan karena itu alasannya. Jadi kalau seandainya dari Barabas dihukum, maka dia alasannya di sini inilah pemberontak, pembunuh. Jadi dua. Tetapi Yesus disalibkan karena nggak ada apapun alasan yang salah. Hanya alasannya karena Pilatus tanya, engkaukah raja orang Yahudi? Dan sebagaimana engkau katakan. Jadi mereka menyalibkan karena Yesuslah raja orang Yahudi. Ya, sebenarnya ini sudah merupakan penghinaan kepada umat Israel. Kenapa? Karena rajanya disalibkan oleh orang lain. Berarti secara kerajaan sebenarnya sudah runtuhlah semua kerajaan Israel karena rajanya sudah disalibkan orang lain. Itulah secaranya. Karena kan waktu menyalahkan kota itu lebih baik memberikan persembahan dari lebih baik taat daripada itu raja apa waktu itu? Raja iya, raja Aramnya? Iya, raja Aram namanya
Raja Agag. Iya, Raja Agag itu. Makanya waktu dia sudah dikalahkan, dibawa dia ke Israel. Iya, Saul dibawanya raja ini, dibawanya juga lembunya semua. Itulah salahnya Raja Saul ini, menyatakan kerajaannya sudah lenyap. Jadi dengan penyaliban inilah raja orang Yahudi. Sedihlah orang Israel sesungguhnya, karena dari tangannya lah diserahkannya rajanya kepada Raja Pilatus, supaya Pilatus menyalibkannya. Iya, itulah ceritanya. Apa alasannya? Raja orang Yahudi, bukan karena ada kesalahannya. Iya, karena dia mengatakan dia raja orang Yahudi. Memang dari sejak dia lahir, di manakah raja orang Yahudi? Kata orang Majus, kami mau datang untuk menyembahnya. Dan hari ini disalibkanlah dia. Apa tadi salib? Hukuman. Jangan lupa kita itu. Jadi kalau Anda mengkhotbahkan salib, itu mengkhotbahkan tentang hukuman jatuh kepada raja ini. Iya, makanya dia nanti akan datang lagi sebab di awan untuk menghakimi semua orang, karena memang statusnya apa? Raja. Iya, baik, kita sudah setuju itu. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun. Seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Ayat 28. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia terhitung di antara orang-orang durhaka. Waktu saya baca ini, saya cari-cari di ayat berapa lah dia ini pikir. Karena dikatakannya supaya genap. Berarti kematiannya pun sudah dituliskan bahwa dia di antara dua pejahat. Tadi bajunya dan jubahnya, sekarang temannya dihukum pun sudah diberi tahu. Makanya tidak ramai pada waktu itu disalibkan. Masa Yesus disalibkan cukup dua orang pejahat menemani dia. Kalau tadi tidaknya kan cuma tiga harus bersama dengan Barabas. Tetapi Barabas dilepaskan karena Yesus menggantikannya, ya. Ya, genaplah. Apa genap? Dia terhitung di antara orang-orang durhaka. Itulah alasan kita mengatakan pasti ini bukan Simon dari Kirene. Karena Simon orang Kirene ini kan datangnya tadi kan baik-baik mau beribadah. Ayat 29. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepala mereka, berkata, ya namanya tadi kan hukumannya, jadi bisa saja apa saja orang mau menggelengkan dan sebagainya, ya. Hei engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Kebuat di sini apakah salah? Mazmur 22 ayat 8. Apa isinya? Anda baca satu orang dari kita. Karena tadi kita bilang Mazmur 22 ini hampir sama dengan Yesaya 53. Yesaya 53 menceritakan tujuan kematian Yesus. Tetapi Mazmur ini menyatakan situasi waktu dia disalibkan. Apa dikatakannya Mazmur 22 ini ayat 8? Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Iya, jadi di sini semua yang melihat aku mengolok-olokkan aku, katanya. Itulah dalam kitab Mazmur sudah dinubuatkan apa dibuat orang waktu Yesus nanti disalibkan. Dari pakaiannya, di mana dia disalibkan dua tengah pejahat. Mengenai orang lewat pun mengolok-olokkan dia semuanya. Engkau yang merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Mereka punya kesan waktu Yesus membersihkan bait Allah dari Yohanes pasal 2. Ya kan di situ dia membersihkan bait Allah dan Yesus katakan pada mereka, robohkan bait Allah ini, aku akan membangunnya dalam 3 hari. Mereka masih ingat ini.
Makanya dikatakannya ini, karena ini kan semuanya orang-orang di Yerusalem. Kan peristiwa ini bukan di Galilea, ini peristiwanya di Yerusalem. Turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Baik, ayat 31. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Kesan dua muncul mengenai bait Allah, mengenai apa yang dibuat Yesus. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Sama dengan Petrus di sini. Iya, dia kira nggak bisa nanti Yesus ini lepas dari tangan orang ini, biar ku bantulah dia, pikirnya. Makanya bisa kita katakan, apa yang dihotbahkan Yesus waktu dia disalibkan nggak pernah bisa hilang dari memori semua orang. Wah, maka teringatlah nanti orang ini, kan begitu ya? Iya, makanya dituliskannya, teringatlah orang ini apa yang sudah dikatakan oleh Yesus. Iya, makanya nanti di kitab Wahyu pun kita baca, semua yang menyalibkan dia akan melihat dia kembali. Ini aku yakin, apa yang dikatakan oleh Yesus tidak bisa kita lupa. Harus kita ingat. Maka dia katakan ini orang lain dia selamatkan, katanya. Karena dilihatnya Yesus menyelamatkan orang lain. Tapi kenapa dia sendiri tidak menyelamatkan dirinya? Itulah pikiran Simon Petrus sebelum dia bertobat. Karena kan pikiran manusia bagaimana? Kalau kita mampu melepaskan diri kita, kenapa kita tidak lepaskan? Makanya orang ini sama kali dengan pikiran Simon Petrus. Kenapa dia nggak melepaskan dirinya? Kalau orang lain pun bisa dia tolong. Tapi Allah punya pikiran yang berbeda. Karena kalau dia melepaskan dirinya, tidak ada jalan keluar dari kita yang tidak sanggup melepaskan diri kita ini. Itulah masalahnya kita. Kalau dia melepaskan dirinya, ya bisa. Tapi kita ini siapa yang melepaskannya? Karena kita orang berdosa. Nggak bisa kita melepaskan diri kita dari upah dosa adalah maut. Maka dialah yang menanggungnya. Inilah pikiran manusia. Dia bisa menolong orang lain, kok dia tidak menolong dirinya sendiri? Nah, inilah teologi yang mantap di dalam kekristenan. Karena manusia tidak bisa menolong dirinya. Itulah sebabnya makanya Yesus datang menolong kita supaya dosa kita dia yang pikul. Di mana dosa kita dia dapat mengampuninya, karena anak manusia berkuasa mengampuni dosa di atas dunia ini. Iya, itulah makanya tidak melepaskan dirinya sendiri, karena dia melakukan penebusan dosa bagi saya dan bagi Anda. Barabas sanggup dia melepaskannya, tapi dirinya sendiri dia tidak lepaskan. Kalau dia melepaskan diri, maka Barabaslah yang harus disalibkan. Mari kita baca lagi berikutnya. Begitulah ceritanya kalau membacanya. Ayat 32. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Percayakah Anda kalau dia turun, orang percaya? Ya, inilah masa pencobaan terakhir lagi. Iya, ini lagi masa pencobaan. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Kalau dia turun dari kayu salib, maka bukan dia Mesias itu. Kalau dia turun dari kayu salib, tidak ada yang bisa menolong kita, orang yang tidak bisa melepaskan diri kita ini. Itulah sebabnya, makanya dia tidak turun dari kayu salib itu. Tapi nanti bisa kita lihat, ada kuasanya walaupun dia sedang di kayu salib. Tapi dia tidak turun. Oh ya, jadi ini apa aplikasinya Pak kalau nggak mau dia turun? Apapun kata orang, dia tidak mau dengarkan dikatakan oleh pendapat dunia ini. Karena dia sedang mengikuti jalan salib yang ditentukan Allah bagi dia. Kalau kita apa kata orang gimana?
Kita ikuti. Itulah makanya kita tidak bisa lepas dari pikiran manusia. Dia tidak mau. Iya, makanya kita bukanlah juru selamat, tapi kita yang diselamatkan. Dia tidak mau, karena itu pendapat manusia, itu jalan dunia. Tapi jalan Allah bukanlah demikian. Yang Maha Kuasa yang bisa menyelamatkan yang lemah. Makanya mereka ini ada kesan dalam dirinya, pasti dia mampu, orang lain bisa ditolongnya. Dan mereka ingat juga Mesias itu, Raja Israel itu bisa dari antara orang mati hidup kembali. Tapi harus lewat jalan kehendak Allah. Kurasa itu dalam bagi kita. Kalau kita mengikuti jalan kehendak Allah, maka kita akan dapat melihat lebih daripada apa yang dipikirkan kita sendiri. Ya, kurasa itulah yang paling sederhana. Dari mana coba buat ceritanya Pak supaya jelas. Itulah Abraham. Dia mengikuti jalan Allah, walaupun satu anaknya dia persembahkan. Ya. Karena itu bisalah menjadi berkat kepada orang lain yang lebih banyak. Ya, itulah yang dikatakan di dalam Alkitab kita. Mari kita lanjutkan. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Rupanya yang di atas ini semua apa? Celaan. Maka Yesus menerima semua celaan manusia. Ditaruhlah dia sebagai orang yang berdosa, yang layak dicela oleh siapa saja pun. Kan begitu ya? Ya, Anda ingat itu waktu Daud dicela anak-anak. Iya kan? Karena dosa sudah berbuat dosa pada waktu itu ya. Dicela oleh orang lain dia. Makanya Daud katakan, maukah kami membunuh anak-anak ini? Apa kata Daud? Biarkan. Kalau memang Allah mengizinkan anak-anak ini mencela aku, biarlah demikian. Yesus sama. Inilah cela bagi orang yang berdosa. Karena salib tadi apanya? Artinya apa? Hukuman. Itu layak dia. Kalau dia dalam kemuliaan, nggak ada yang mencela dia. Semuanya orang suka sama dia. Tapi nggak ada jalan pengampunan bagi kita yang tidak sanggup melepaskan diri kita ini dari hukuman dosa dan dari hukuman cela. Makanya begitu perempuan yang tertangkap basah itu dicela orang, kedatangan Yesus membebaskan dia. Mari kita lanjutkan. Saya sudah disalibkan, ceritanya bagaimana kalau hukuman. Ayat 33. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Jadi sesudah mereka ini puas mencelanya, Markus menjelaskan jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Berarti berapa jam matahari tidak terang? 3 jam. Waktu saya mempelajari 3 jam ini, memang di kitab Amos rupanya. Hari Tuhan itu bukanlah hari yang terang. Tapi hari Tuhan itu merupakan hari hukuman. Mari kita baca. Apa tadi? Amos pasal 5. Iya, ayat 18. Iya, Amos itu, Amos. Ya, Amos sudah menjelaskan bahwa hari itu bukanlah hari yang baik. Makanya gelap. Amos itu di mana? Perjanjian Lama. Oh, di Perjanjian Lama. Inilah yang mantap kali. Amos itu di mana letaknya? Iya, Amos itu letaknya di Perjanjian Lama. Itu bagus sekali itu. Iya, Amos itu letaknya di Perjanjian Lama. Mari kita lihat Amos pasal berapa tadi? 5 ayat 18. Ya, saya melihat Amos di sini mengungkapkan itu. Amos pasal yang kelima ayat 18. Itu khotbahnya Amos kepada orang-orang di Samaria ya. Iya. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Ayat 18 ya. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan bukanlah terang. Maka bagi orang yang berdosa, hari Tuhan itu bukanlah hari yang terang. Itu hari penghukuman. Makanya gelap.
Itu maka kita baca Roma pasal 3:25, Allah mendiamkan semua dosa orang sampai Yesus mati di kayu salib, dan di sanalah penghukuman dinyatakan. Maka hari Tuhan itu adalah hari kegelapan bagi orang yang tidak bertobat. Inilah hari penghukuman, karena kita tadi ceritakan salib adalah hukuman. Itulah makanya gelap. Ada lagi satu Amos menceritakannya itu. Nanti kuceritakan latar belakang Amos ini. Kenapa mereka keliru? Itu ayat yang ke pasal 8 ayat 9. Itu juga Amos 8 dan 9. Rasa nggak salah. Ya, 8 dan 9. Oke, kita baca. Gerhana matahari dan ratapannya. Pada hari itu akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari. Jadi terbenam matahari artinya apa? Gelap. Iya, tengah hari itu terjadi matahari terbenam. Pada hari itu akan terjadi demikian firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Wah, hebat ya? Itulah pada hari di mana Yesus disalibkan. Karena bagi orang Samaria sangat senang mereka menantikan hari kedatangan Tuhan. Tetapi hari Tuhan bagi mereka, karena mereka tidak bertobat, itu hari yang kegelapan. Kamu nanti melihat, katanya, Tuhan akan membuat pada siang bolong menjadi gelap. Dan itu bukan terang bagi kamu, hei orang-orang Samaria. Karena mereka berharap kali kedatangan Tuhan. Hari Tuhan itu terang nanti bagi kita. Tetapi bagi orang Samaria itu bukan terang. Itu merupakan hari yang gelap. Di siang bolong matahari terbenam. Kan begitu tadi dikatakannya? Iya. Pada hari itu akan terjadi, demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari. Inilah penggenapannya. Matahari tidak bersinar mulai dari jam 12 sampai jam 3 siang. Baru disambung apa? Dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Makanya kalau palsu iman kita, akan terjadilah nasib orang Samaria yang dihotbahkan oleh Amos. Orang mengharapkan dia ke surga, rupanya dia ke neraka. Mereka mengharapkan kedatangan Tuhan, tapi Amos katakan, keliru kamu, karena kamu orang yang sudah berdosa 3 kali. Cukup dosamu banyaknya, jangan harapkan hari Tuhan. Nanti datang kegelapan waktu hari Tuhan. Karena salib adalah merupakan hukuman. Maka kita semua yang sudah benar mengerti, hukuman sudah dijatuhkan kepada Yesus Tuhan kita, memanglah gelap pada hari itu, supaya jangan terjadi apa yang dikatakan Amos kepada semua orang yang percaya kepada Yesus. Maka bagi orang yang palsu imannya, hari Tuhan itu seperti yang dihotbahkan oleh Amos kepada orang-orang Samaria. Makanya dikatakan tadi gelap, karena itu hari murkanya Allah. Maka di sini dikatakannya tadi, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3, genap di dalam kitab Amos. Allah menyatakan hukumannya. Ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berkata, Allahku, Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku? Sama nadanya ya. Matahari gelap dan Eloi, Eloi, lama sabachthani. Banyak orang menafsirkan ini, tapi kurasa cukuplah artinya kita mengerti. Ada yang bahasa Aram, oh bahasa Aram ini begini, dimaksudkannya Eloi, tapi didengar orang itu Elia gitu. Ya, karena dia sudah mau menghabiskan napasnya, oksigennya, mengucapkan Elia tidak tas, kan begitu kurang lebih. Nah, tapi kita ambil saja pengertiannya. Pengertiannya apa? Allahku, Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku? Ya, pasti kita katakan orang yang jauh dari Allah, inilah jeritannya.
Oh di bata ijakal nge kam. Uga kal ngeda padan pengindungku ibabo doni enda. Gelah runtuh gamin langit enda. Karena dia merasa Allah itu jauh daripadanya. Karena memang upah dosa berpisah dari Allah. Tapi ini kurasa sudah dibuatkan di dalam Mazmur Mesianik tadi. Mazmur pasal 20. Mari kita lihat, kurasa ini sudah dinubuatkan di dalam nyanyian orang-orang Israel di bait Allah tentang bagaimana nanti Yesus di kayu salib. Mazmur 22 tadi ayatnya yang kedua. Ya? Iya. Allahku, mengapakah engkau tinggalkan aku? Itu judul Mazmurnya. Ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Inilah supaya nggak usah terlalu panjang. Maka digenapilah nyanyian orang Israel ini di dalam Yesus disalibkan. Jadi kalau Anda tidak menerima Yesus, maka Andalah yang akan hidup di dalam kegelapan hari Tuhan. Dan Anda akan berkata, di manakah Allah pada hari penghakiman tiba. Karena ini Yesus sedang dihukum supaya kita tidak lagi dihukum. Ayat 35. Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Jadi dia memanggil Eloi, Eloi lama sabachthani, tapi pendengar di bawah didengarnya apa? Elia. Itulah dia. Ayat 36. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Inilah kesan pendengar. Apakah nanti memang turun dia? Karena sudah tadi dikatakannya apa? Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib supaya kami bisa percaya. Jadi mereka berharap Yesus akan turun. Waktu didengarnya Elia, wah mungkin dia minta tolong supaya Elia datang menolong dia. Itu keadaan di kayu salib. Kita lanjutkan, apalagi? Berapa kita? 36. Iya, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Di buku yang lain, maka Yesus pun berseru, sudahlah selesai. Ya, dan dia menyerahkan nyawanya. Inilah darah perjanjianku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Supaya kita memiliki hidup yang kekal di dalam dia, roti yang telah turun dari sorga. Kalau kau makan manna yang turun dari, yang diberikan oleh Musa yang dari, tetapi kalau kau makan roti yang turun dari sorga ini, kamu memiliki hidup yang kekal. Maka dia mengatakan, berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Tapi kalau kalau Injil Yohanes, dia mengatakan, sudahlah selesai. Diserahkannya lah supaya dia menjadi korban pengampunan dosa. Sesudah itu terjadilah ayat 38. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Selesailah korban pengampun dosa. Sehingga bait Allah pun, tirai bait Allah sudah terbelah dua. Karena korban Paskah mereka telah disembelih. Dia telah mati dan dia telah menyerahkan nyawanya. Sehingga terbelah dualah tirai bait Allah dari tempat yang kudus ke tempat yang maha kudus, di mana mereka bisa datang kepada Allah. Dan ini dituliskan di kitab Ibrani pasal 10. Mari kita baca Ibrani pasal 10 ayat 20. Ya, ini ditulis tentang tabir bait Allah terbelah dua sesudah Yesus menyerahkan nyawanya. Korban Paskah anak domba Allah sudah selesai disembelih dan dia sudah mati, dan sekarang tirai bait Allah antara tempat yang kudus dan yang maha kudus
terbelah dua. Selesailah perjanjian lama. Itu disebutkan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 20 menyatakan tire membuat kita bisa datang kepada Allah. Itulah Yesus sendiri. Ya, mari kita baca Ibrani 10 ayat 20. Saya baca. Karena ia telah, saya baca sejak mulai ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi melalui itulah kita bisa masuk ke dalam. Jadi orang Yahudi bisa datang kepada Allah tanpa ada perantaraan. Keimaman tidak diperlukan lagi. Lalu yang kedua, waktu saya mempelajarinya, kenapa artinya tabir ini terbelah dua? Sebagai umat Israel, mereka tidak ada lagi sekat yang kata-kata. Tidak ada lagi tirai penghalang untuk datang kepada Allah, karena tirai tabir kita itulah Yesus yang sudah mati untuk mengampuni dosa kita, dan dialah imam kita. Tetapi Paulus memiliki pikiran yang satu lagi. Itu dia tuliskan dalam Efesus pasal 2 kurasa. Apa artinya tabir bait Allah ini terbelah dua? Itu dalam Efesus pasal 2 ayat 14. Di atas kita sudah tahu kita diselamatkan oleh kasih karunia. Tetapi tabir yang di sini yang dirobekkan itu dikatakan oleh Paulus di dalam Efesus itu, ya ayat 14 saya baca. Pasal 2. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintahnya dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan persekutuan pada salib itu. Antara orang Yahudi dan yang bukan Yahudi di sini sudah dipersatukan. Semua orang bisa datang kepada Allah asal dia melalui Yesus Kristus. Kalau dulu hanya orang Israel yang bisa datang kepada Allah, dan kalau ada orang yang mau datang kepada Allah harus datang menjadi orang Yahudi. Tetapi dengan terbelahnya tirai bait Allah waktu Yesus disalibkan, maka semua orang bisa datang menghadap Allah. Bagi imam-imam tidak berfungsi lagi. Semua yang ada di bait Allah sudah dibubarkan, karena persembahan satu-satunya yang mengampuni dosa sudah diberikan Allah bagi kita. Itulah Yesus menggenapkan semua Taurat dan perjanjian yang sudah dibangun Allah di dalam perjanjian lama dan digenapkan di dalam dirinya. Maka Yohanes berkata, sudah genap, sudah selesai semua undang-undang. Setiap orang yang datang kepada Allah harus melalui Yesus. Itulah cuma satu-satunya. Tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi, antara orang Yunani. Ya, tidak ada lagi perbedaan laki-laki dan perempuan. Itulah artinya tabir bait Allah ini sudah terbelah dua. Maka keimaman pun runtuhlah kedudukannya. Maka imam kita satu-satunya adalah Yesus sendiri. Maka gereja ini Kristus menjadi kepalanya, bukan imam lagi. Pengusaha di bait Allah ini adalah Allah sendiri. Mari kita baca selanjutnya.
Waktu kepala pasukan, belum lagi. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua. Dari mana? Dari atas sampai ke bawah. Itu artinya apa? Allah sendiri yang membuatnya terbelah itu. Allah sendiri yang membuatnya jalan pengampunan dosa bagi umat Israel. Allah sendiri yang membuatnya supaya orang Israel dan yang bukan Israel menjadi satu kawanan domba, di mana Kristus menjadi gembala kita semuanya. Dari atas. Makanya Allah yang telah menentukannya, bukan kita manusia. Makanya Yesus mengikuti jalan pikiran Allah, bagaimana kita bisa kembali bersatu dengan Allah. Itulah waktu Yesus mati di kayu salib. 39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Bagaimana bisa dia beriman? Karena kita lihat Yesus datang untuk melayani. Kalau melayani orang lumpuh bisalah, kan begitu. Tapi bagaimana Yesus melayani perwira ini? Kok bisa dia menjadi orang percaya? Padahal dia menghadapi apa? Kematian. Tapi harus kita katakan, kenapa Yesus datang ke dunia untuk melayani? Yang satu dilayani di kayu salib ini adalah orang, apa katanya tadi? Kepala pasukan itu. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia, berhadapan dengan Yesus, melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Lalu dalam bacaanku gini katanya, Simon Petrus sudah gugur imannya. Dia sudah menyangkal bahwa Yesus adalah anak Allah. Tidak ku kenal orang ini, tidak aku tahu entah dari mana. Tetapi di tengah-tengah kegelapan ini, orang-orang yang bukan orang Israel naik iman mereka. Itu dikatakan dalam penulis itu. Murid-muridnya sudah kocar-kacir. Tetapi orang yang belum pernah mendengar tentang Yesus secara jelas, tetapi sekali ini kok dia langsung mengaku. Maka di sini tadi ada Simon dari Kirene. Sekarang ada perwira yang memperhatikan bagaimana Yesus disalibkan. Dan disitulah keluar pengakuannya. Seperti Petrus keluar pengakuannya waktu di Bukit Gunung Kemuliaan. Makanya salib itu di sini juga sama, itu jugalah Bukit Gunung Kemuliaan, di mana perwira ini mengaku, sungguh orang ini adalah anak Allah. Tidak bedanya di Gunung Kemuliaan dengan di atas kayu salib, Yesus itu tetap adalah anak Allah. Kalau dia bukan Allah, dia tidak bisa mengampuni dosa kita siapapun. Karena hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Menarik ya. Makanya bisa orang luar lebih beriman daripada murid-muridnya pada masa krisis terjadi. Tetapi pada waktu itu dia memperhatikan semuanya apa yang terjadi. Benarlah ini. Sungguhlah dia ini adalah anak Allah. Yang sesungguhnya terjadi pertobatan. Yesus terus melayani, bukan saja di kayu, bukan saja waktu dia melayani, tetapi di kayu salib pun dia melayani. Maka orang itu mengaku, sungguh orang ini adalah anak Allah. Bolehkah kita mengambil kesimpulan, memang kalau jalan Allah, kalau dia sedang mengikuti salib yang diberikan Allah kepadanya, tidak bisa dipikirkan bagaimana caranya orang bisa percaya. Yang lain tadi, turunlah kau dari kayu salib itu supaya kami bisa percaya. Dan berlawanan, waktu dia tidak turun, disitulah orang bisa percaya, menyatakan dia itu adalah Allah. Makanya gak pernah aku lupa, jangan bela Yesus. Katakan saja sebagaimana adanya Yesus itu.
sering kita mencoba mengapologetika, membela Yesus, tak ada akan gunanya itu. Karena waktu dia begitu dihina, gelap matahari, diterca orang, tidak berpakaian dalam kemuliaan, bajunya sudah diambil tentara-tentara, jubahnya sudah diundi. Kenapa pada saat itu keluar pengakuan? Kepala pasukan yang begitu melihat semua kejadian ini, sungguh orang ini adalah anak Allah. Itulah menunjukkan dia adalah Allah. Kapanpun dia tidak pernah berubah. Maka pengakuan dia waktu Yesus disalibkan, inilah anak Allah yang disalibkan, yang sungguh benar. Bahwa inilah yang dapat mengampuni dosa kita, karena cuma Allah yang bisa mengampuni. Jangan Anda salah mengerti, waktu Yesus disalibkan, dia bukankah Allah? Menurut pengakuan orang lain ini, dia adalah anak Allah, nggak ada bedanya. Waktu dia disalibkan, maka disitulah dia. Dan ada satu lagi di kayu salib, kalau engkau nanti datang sebagai raja, ingatlah aku. Maka waktu itu pun dia meyakini, ini raja orang Yahudi, pasti dia datang nanti. Bagaimana caranya ini terjadi? Itulah kayu salib, itulah jalan salib, itulah kehendak Allah. Kalau kita menjalani kehendak Allah, tidak bisa kita pikirkan bagaimana orang nanti akan menjadi percaya bahwa Yesus ini adalah anak Allah. Walaupun ilmu teologi, banyak ilmu teologi secara apologetika, tetapi kalaulah boleh kita mengakuinya, tidak perlu dia dibela, karena memang dia adalah Allah sendiri, tahu caranya bagaimana membuat orang bisa percaya. Di tengah-tengah kegelapan itu muncul pengakuan sungguh bahwa inilah anak Allah. Maka benarlah Yesus, bukanlah Simon dari Kirene yang disalibkan itu. Maka Yesuslah yang disalibkan. Keluar pengakuan, musuh sendiri mengakuinya, bukan lagi murid. Maka penulis berkata, Simon gugur imannya, menyangkal dia 3 kali, tidak mengakui, tidak kukenal, bersumpah pun katanya. Tetapi di tengah-tengah kegelapan itu diungkapkan orang Gentile, orang Rom, yang selama ini boleh dikatakan tidak ada pengenalannya terhadap bait Allah mereka. Disinilah dia percaya. Karena Injil Matius, Injil Markus ditulis untuk orang Gentile. Maka Markus mau membuktikan bagaimana tujuan tulisannya ini goal, bahwa kepala pasukan yang menyalibkan itu bisa percaya. Keharap Tuhan Yesus berbicara kepada kita. Ada juga beberapa perempuan melihat dari jauh. Di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Ini singkat saja kita buat. Berarti banyak fakta. Maka Yesus inilah yang disalibkan. Perempuan-perempuan yang sudah dilayaninya di Galilea rupanya ikut menyaksikannya. Walaupun Anda nanti bisa analisa berapa banyak perempuan ini ditolongnya, dan bagaimana nanti waktu kebangkitan Yesus, mereka ini juga lah yang duluan pergi ke kubur. Tapi kita ambil satu kalimat saja. Banyak saksi bahwa Yesuslah yang disalibkan, termasuk kepala pasukan sendiri, termasuk perempuan-perempuan dari pihaknya sendiri. Kenapa bumi menjadi gelap dari jam 12 sampai jam 3, dan dia berseru, benarlah sungguh bahwa dia ini adalah anak Allah. Setiap orang yang sampai pengakuannya kepada Yesus seperti ini, Anda akan diselamatkan dari murka Allah. Mari kita berdoa. Siapakah Yesus bagi Anda yang di kayu salib ini? Kalahkah dia? Apakah itu merupakan kegagalan Yesus? Maka Anda dapat berkata, benar, bahwa ini bukan merupakan kegagalan, tapi memang jalan Allah.
supaya orang berdosa dapat diampuni. Bisa kita melihat bahwa inilah benar. Sampaikah pengakuan Anda bahwa Yesus itu adalah anak Allah, bahwa Yesus itu adalah raja orang Yahudi sesuai dengan pengakuan Pilatus? Sebagaimana imam-imam kepala mengakui, akulah dia. Itulah Mesias yang akan datang kembali dalam awan-awan dengan malaikat-malaikatnya. Kalau Anda mengakuinya bahwa dialah anak Allah, maka dosa saudara akan diampuni. Karena hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Kayu salib itu merupakan lambang hukuman yang sudah dia pikul, tetapi yang disalibkan itu sangat penting sekali. Kalau bukan anak Allah yang disalibkan, kalau orang berdosa yang disalibkan, maka dosa Anda tidak akan diampuni. Karena hanya Allah yang dapat mengampuni dosa kita. Kami mengucap syukur di dalam lembah kekelaman, murid-murid, karena pengertian mereka hanya mengikuti pikiran manusia. Tetapi di tengah-tengah kegelapan ini, apa yang telah dikatakan oleh pemazmur, apa yang dikatakan oleh nabi-nabi digenapi. Dan akhirnya kepala pasukan yang menyalibkan Yesus sendiri sampai kepada keputusan pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah. Kami berdoa supaya kami masing-masing sampai pengakuan kami itu. Karena di dalam Allah itulah dosa kami dapat diampuni. Tuhan Yesus, Roh-Mu yang kudus, bagaimana bisa membuat kepala pasukan ini bisa menjadi percaya? Kami pun supaya satu persatu dalam semua kejadian ini memungkinkan kami mengaku bahwa Yesus itulah anak Allah dan akan datang sekali lagi. Terpujilah nama-Mu yang memberikan damai di dalam hati kami waktu pengakuan kami benar kepadamu. Terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah membelah tirai bait Allah, sehingga kami melalui tirai Yesus Kristus bisa datang kepada Allah Bapa yang di surga. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Demikian juga dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus memperkenalkan Yesus yang lebih dalam kepada kami. Kami berdoa sehubungan dengan situasi COVID-19 ini, Tuhan Yesus, lindungilah kami. Jauhkanlah si jahat itu dari kami. Dan berilah kepada pemerintahan kami kehikmat mengaturkannya, supaya kami memiliki damai di tengah-tengah situasi yang berat ini. Berikanlah supaya ada orang yang menemukan obat ini, Tuhan. Supaya masih bisa ada hari di mana kami menjadi normal seperti yang dulu. Kiranya damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami waktu sampai pengakuan kami kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.